Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali pada penghujung bulan Dzulhijjah tahun 1441. Walaupun cuaca di sini di Banjarmasin agak dingin, namun insyaallah tidak mendinginkan semangat kita untuk mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sekarang sudah sampai pada memasuki hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana urutannya, rentetan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau pada musim haji berdakwah kepada seluruh kabilah yang ada yang datang semuanya. Kita tahu seluruh penduduk Jazirah Arab sejak zaman Nabi Ibrahim semuanya setiap tahun datang untuk berhaji ke Mekah, dan ini dimanfaatkan oleh Nabi SAW untuk mendakwahi mereka. Dan pada tahun ke-11 kenabian, beliau pertama mendakwahi 6 orang dari Khazraj, dari penduduk Yathrib, kota Madinah, yang mana mereka mengetahui sebelumnya akan datangnya Nabi akhir zaman dari orang-orang Yahudi yang merupakan tetangga mereka, yang selalu mengancam mereka akan membalas saat Nabi terakhir muncul, karena orang Yahudi menyangka Nabi terakhir dari mereka. Maka ketika orang-orang Khazraj 6 orang ini bertemu dengan Nabi SAW yang mendakwahi mereka, maka mereka pun langsung mengetahui bahwa inilah Nabi yang selama ini selalu disampaikan oleh orang Yahudi. Maka mari kita dahului orang Yahudi untuk beriman kepadanya. Nah, maka mereka pun ke-6 orang ini pun beriman kepada Nabi SAW dan kembali ke Yathrib. Nah, kemudian pada tahun berikutnya, pada tahun ke-12 kenabian, kembali lagi pada musim haji, ke-6 orang tadi, dari 6 orang yang pertama tadi 5 orang, kecuali Jabir bin Abdullah, bersama tambahan lagi 7 orang. Kalau pada pertemuan pada yang pertama kali bertemu Nabi SAW, 6 orang itu kesemuanya dari suku Khazraj. Nah, kemudian pada pertemuan yang kedua ini sudah ada 2 orang dari perwakilan suku Aus, karena penduduk Madinah itu ada suku Aus dan Khazraj. Pertemuan pertama 6 orang semuanya suku Khazraj, As'ad bin Zurarah, Rafi' bin Malik, Auf bin Harith dan lain. Kemudian pada pertemuan yang kedua, ke-12 orang ini ada 2 orang dari suku Aus. Maka sekarang sudah lengkap mewakili kedua suku besar yang menjadi penduduk Madinah. Maka mereka pun berbaiat, ke-12 orang ini berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebut dengan Bai'ah Aqabah Al-Ula. Bai'ah Al-Aqabah Al-Ula atau Bai'ah Aqabah yang pertama. Disebut dengan Bai'ah Aqabah karena kejadiannya kita sampaikan pada pertemuan yang lalu terjadi di Aqabah, yaitu daerah antara Mina menuju Mekah. Maka setelah pertemuan Aqabah yang pertama, ke-12 orang ini membaiat Nabi SAW dengan Bai'atun Nisa. Kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu kenapa disebut dengan Bai'atun Nisa.
karena tidak ada perintah untuk berjihad di sana. Adapun selainnya sama saja antara laki-laki dengan perempuan. Hanya saja perempuan tidak ada kewajiban untuk berjihad. Nah, kemudian kembalilah ke-12 orang ini ke Yathrib atau ke Madinah, dan Nabi SAW melihat begitu cepatnya perkembangannya dari 1 tahun, dalam 1 tahun dari 6 menjadi 12, datang lagi. Kemudian Nabi SAW melihat begitu cepat dan pesat perkembangan di Madinah, beliau juga mengirimkan seorang guru, ya, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair dari Bani Abduddar dan Abdullah bin Ummi Maktum untuk mengajarkan Al-Quran dan Islam kepada ahlu Yathrib. Nah, maka Mus'ab pun akhirnya tinggal di Madinah, ya, di rumah As'ad bin Zurarah, ya, salah seorang tokoh yang pertama sekali berbaiat. Maka Mus'ab pun berdakwah dan semakin banyaklah yang masuk Islam. Di antaranya adalah tokoh-tokoh dari suku Bani Abdil Ashhal, yaitu Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'adh. Yang mana Sa'ad bin Mu'adh kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ketika masuk Islam maka seluruh anggota sukunya juga ikut masuk Islam. Nah, maka semakin banyaklah penduduk Yathrib, Madinah yang masuk Islam, dan mereka pada pertemuan Aqabah yang pertama sudah berjanji untuk pada tahun berikutnya lagi untuk bertemu lagi dengan Nabi SAW. Nah, dan pada tahun berikutnya lonjakannya begitu deras, ya. Kalau tahun pertama dari 6 menjadi 12 dalam 1 tahun, maka dalam 1 tahun berikutnya dari 12 ini menjadi 73 orang. Dan mereka berjanji untuk bertemu dengan Nabi SAW di Aqabah, di tempat yang sama. Nah, dan sengaja memang waktu yang dipilih adalah pada saat musim haji, karena supaya tidak kentara, ya, di kalangan Quraisy, ya, supaya tidak menjadi kecurigaan orang-orang Quraisy yang tentu saja kalau mengetahui ada orang yang datang, ya, sudah 2 kali datang lagi, dan semakin bertambah jumlah mereka yang masuk Islam, maka tentu saja kalau diketahui orang Quraisy akan membahayakan, mereka akan berusaha untuk menghalangi dan memusuhi. Maka akhirnya datanglah ke 73 orang ini, dan tidak lupa ada 2 orang perempuan juga yang ikut hadir. Nah, dalam pertemuan Aqabah ini, dan beserta masyarakat dan beserta kaum muslimin ini juga ada orang-orang musyrikin. Mereka ikut bersama rombongan orang-orang musyrikin dari Yathrib, orang Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam. Dan orang-orang musyrikin ini tidak mengetahui mengenai perjanjian kaum muslimin dengan Nabi untuk berjanji. Jadi berangkat bersama-sama, ya, tidak diketahui. Namun hanya yang muslim saja yang tahu. Jadi pada waktu yang ditentukan pun mereka tetap menjaga kerahasiaan untuk bertemu dengan Nabi SAW di malam hari, ketika yang lain sudah tidur, mereka keluar satu persatu supaya tidak menimbulkan kecurigaan orang Yathrib yang masih musyrik. Nah, keluar dan bertemu di Aqabah, ya, yang mana Nabi SAW saat itu datang bersama paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas saat itu belum masuk Islam, namun beliau datang mewakili pihak keluarga Nabi yang selama ini selalu melindungi beliau. Nah, dan setelah akhirnya orang-orang Madinah, orang Yathrib menyatakan kesiapan mereka, setelah ditanyakan kesiapannya untuk menampung Nabi SAW di sana, kesiapan mereka untuk membela Nabi, melindungi beliau seperti mereka melindungi istri dan anak beliau. Nah, maka akhirnya mereka pun berbaiat semuanya satu persatu dengan Nabi SAW. Nah, jadi ada 62 orang dari Khazraj dan 11 dari Aus, ya, 62 dari suku Khazraj dan 11 orang dari suku Aus, kemudian ditambah 2 orang perempuan. Kemudian setelah membaiat
mereka Nabi juga memilih 12 orang pemimpin. Dari 73 ini dipilih ambil lagi oleh Nabi SAW 12 orang yang mana mereka ini adalah bertanggung jawab terhadap keluarganya untuk yang suku yang dipimpinnya. Nah, dan Nabi mengatakan kepada mereka, kalian adalah seperti hawariyunnya Nabi Isa, karena jumlah hawariyun atau pendamping murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam itu ada 12 orang. Nah, sebagaimana hawariyun melindungi Nabi Isa, maka kalian adalah 12 orang, maka disebut dalam bahasa Arab sebagai nuqaba atau naqib, ya. Namun ternyata berita ini, walaupun sudah mereka berusaha menjaga kerahasiaannya, namanya orang sedemikian banyak ya, pada saat masih 6 orang kerahasiaan terjaga, masih 12 orang kerahasiaan masih terjaga. Namun ketika ini sudah 70 lebih ya, demikian banyak, tentu saja susah, dan akhirnya di tempat didengar oleh orang-orang Quraisy. Ya, katanya orang-orang Yathrib datang dan berbaiat dengan Muhammad. Maka mereka pun mendatangi tempat orang-orang musyrikin, dan yang menemui mereka saat itu yang bertemu adalah orang-orang musyrikin dari Yathrib, yang mana mereka tidak mengetahui sama sekali, dan mereka akhirnya meyakinkan bahwa yang lain pun sama seperti mereka, tidak ada yang keluar, kami tidur semuanya di sini. Termasuk diantaranya adalah salah seorang tokoh Yathrib yang masih musyrik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, jadi walaupun orang Quraisy curiga, namun mereka tidak memiliki bukti, maka mereka tidak bisa melakukan lebih dari hal tersebut. Nah, maka setelah itu pulanglah, dan setelah kejadian ini, ikhwan, tekanan yang didapati oleh Nabi SAW dan kaum muslimin yang berada di Mekah menjadi semakin berat dari sebelumnya. Orang Quraisy lebih meningkatkan lagi permusuhan mereka, karena mereka mengetahui sekarang bahwa ternyata sudah ada daerah lain yang menerima agama Islam ini dengan cepat dan pesat istilahnya. Dalam hanya hitungan beberapa tahun sudah berkali-kali lipat bertambah pengikutnya. Maka Nabi pun akhirnya SAW mengizinkan para sahabat untuk mulai berhijrah ke Madinah. Dan yang pertama sekali berhijrah ya ikhwan ke Madinah adalah sahabat yang bernama Abu Salamah Al-Makhzumi. Bisa antum baca pada halaman 128 ya. Halaman 128 bisa antum buka. Nah, jadi sahabat yang pertama kali berhijrah adalah Abu Salamah Al-Makhzumi. Beliau saat itu ingin berhijrah bersama istri beliau, Ummu Salamah. Jadi asalnya dua suami istri ini yang beriman ingin berhijrah, namun ternyata mereka ditahan oleh keluarganya masing-masing yang masih musyrik. Ya, Abu Salamah ditahan oleh Bani Makhzum, ya, sukunya, dan Ummu Salamah juga ditahan oleh keluarganya. Nah, namun akhirnya Abu Salamah ini dilepaskan dan beliau pun berhijrah. Adapun istrinya maka sempat lama tertahan oleh keluarganya, oleh keluarga yang masih musyrik ya, dipisahkan suami istri ini, sehingga beberapa lama akhirnya sendirian Ummu Salamah dalam keadaan sedih ya, diceritakan sampai beliau hanya menangis saja dari pagi sampai sore. Akhirnya salah seorang dari keluarganya ada yang iba dan jatuh kasihan, katanya kasihan ini perempuan, katanya dipisahkan dari suaminya. Nah, maka akhirnya keluarganya pun membebaskan Ummu Salamah untuk menyusul suaminya. Nah, dan nantinya Ummu Salamah ini akan diantarkan oleh sahabat yang bernama Uthman bin Mad'un, kalau tidak salah, yang pada saat itu walaupun masih belum memeluk Islam, namun mau menemani beliau ke Yathrib. Nah, akhirnya pelan satu demi satu kaum muslimun pun berhijrah ya, ke Mekah. Ya, kebanyakan berhijrah dengan sembunyi-sembunyi, dan banyak yang harus meninggalkan seluruh harta bendanya, seperti contoh sahabat Suhaib Ar-Rumi. Sahabat Suhaib Ar-Rumi ini datang
dari daerah Irak, dari daerah Romawi, ya ikhwan. Beliau asalnya dari Irak, namun ditawan oleh pasukan Romawi dan akhirnya dibawa ke Romawi sebagai budak. Nah, kemudian setelah itu beliau mendengar dari seorang pendeta akan keluarnya nabi terakhir dari Mekah, maka beliau pun ketika ada kesempatan datang ke Mekah. Nah, dan kalau beliau orang pendatang, ya, beliau harus mengadakan perjanjian dengan salah seorang tokoh Mekah yang saat itu bernama Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Mungkin antum masih ingat pelajaran kita yang lampau. Abdullah bin Jud'an At-Taimi, di rumahnya lah terjadi perjanjian Hilful Fudul di masa sebelum Islam. Jadi setelah melakukan perjanjian, Suhaib Ar-Rumi ini dengan Abdullah bin Jud'an At-Taimi, beliau pun mulai berniaga, berdagang seperti penduduk Mekah yang lain, ya, karena sudah ada perwakilan istilahnya yang menjamin beliau dari penduduk Mekah. Maka akhirnya beliau pun memperoleh keuntungan yang besar, ya, menjadi pengusaha yang sukses, Suhaib Ar-Rumi. Namun ketika beliau akan hijrah, ya, beliau selalu dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy, jadi mata-matai. Ada pengawas terus-menerus. Jadi kemana saja, sedikit saja beliau lengah dari mereka, langsung diikuti dan didatangi. Maka akhirnya beliau saat ingin hijrah saat itu berusaha menipu mereka dengan berpura-pura sakit perut, ya, pergi ke hammam, Dauratul Miyah. Sekali beliau pergi, kemudian balik lagi, kemudian pergi lagi, balik lagi, sampai orang-orang Quraisy itu yang mata-matai beliau mengira, oh katanya ini orang sakit perut, udah biar aja, nggak perlu diawasi lagi. Jadi sampai sedemikian ketatnya mereka mengawasi Suhaib, ke WC aja istilahnya diawasi. Maka dilonggarkan pengawasan, mereka tidur, dan kesempatan itulah akhirnya dimanfaatkan oleh Suhaib untuk pergi. Beliau pergi, sudah perjalanan tidak lama, terbangun orang-orang Quraisy ini, dan mereka sadar bahwa ternyata Suhaib sudah tidak ada. Maka dikejarlah oleh mereka Suhaib, dan Suhaib pun saat itu berada di satu tempat yang agak tinggi, agak seperti bukit. Naik dan langsung menyiapkan panahnya dengan anak panahnya, dan mengatakan, wahai kaum Quraisy, kalian mengetahui bahwa aku adalah di antara orang yang paling pandai memanah di antara kalian, dan aku tidak akan berhenti, akan memanah siapa saja yang berusaha mendekat, sampai panah terakhirku. Maka kata mereka, engkau adalah datang kepada kami dalam keadaan orang yang tidak punya harta. Engkau datang nol, istilahnya kata-kata bahasanya orang Quraisy. Kemudian sekarang engkau sukses dan engkau mau keluar meninggalkan negeri kami, membawa semua kekayaan yang engkau dapatkan di sini. Maka akhirnya Afwan, di sini tadi ada pertanyaan, ya, ana baru terbaca dari salah seorang ikhwah. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul dikatakan sebagai orang yang musyrik? Bukankah nama beliau artinya adalah hamba Allah? Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Abdullah bin Ubay, nama Abdullah, ya, tidak berarti pemilik namanya mukmin. Dan dalam kasus Abdullah bin Ubay bin Salul, beliau saat itu musyrik sampai hijrahnya Nabi SAW nantinya. Namun ketika Islam datang dan beliau tidak kuat mengatasinya, akhirnya beliau menjadi berpura-pura masuk Islam. Namun di dalam hati tetap menyimpan kekufuran. Hanya di depannya saja Muslim, di hatinya tetap kufur. Ini yang disebut dengan munafik. Ini sebelum hijrahnya Nabi SAW, dikatakan sebagai orang musyrik. Jadi nama Abdullah tidak menjamin, dan itu nama yang dikenal dari masyarakat jahiliyah, ya, seperti orang tua Nabi SAW juga namanya Abdullah dan lain-lain. Jadi nama tidak jaminan orangnya Muslim. Kita teruskan. Jadi tadi Suhaib Ar-Rumi, ya,
ketika bersiap memanah dan diprotes oleh orang Quraisy, engkau datang ke sini dalam keadaan tidak berharta, kemudian sekarang ingin pulang membawa semua kekayaan. Maka akhirnya Suhaib pun paham, oh berarti katanya yang menyebabkan mereka menghalangi saya ini adalah harta saya. Maka akhirnya langsung dia mengatakan kepada mereka, kalau saya biarkan antara kalian dengan harta saya, apakah kalian akan melepaskan saya? Kata mereka, iya. Maka akhirnya Suhaib pun menunjukkan kepada mereka tempat penyimpanan hartanya. Maka akhirnya Suhaib menunjukkan kepada kaum musyrikin tadi penyimpanan hartanya, dan setelah mereka mendapatkan, kata Suhaib, semua ambil kalian, saya mau ke Madinah. Maka mereka pun melepaskan dia. Nah, jadi dan setelah sampai di Yathrib di Madinah bertemu dengan Nabi SAW, Nabi SAW ketika bertemu dengan Suhaib, Suhaib belum sempat cerita, Suhaib belum sempat cerita kepada siapapun, karena dia setelah itu langsung ke Madinah ketemu Nabi. Nabi SAW langsung menyambut Suhaib dengan ucapan Rabihal Bay', sungguh telah sukses perniagaanmu, perdaganganmu untung ya Suhaib, perdaganganmu untung. Karena maka Suhaib pun berkata, tidak ada yang mendahului ya Rasulullah menemui engkau, dan ini pasti adalah Jibril yang datang mengabarkan kepada engkau. Maka Nabi SAW mengatakan ini adalah perniagaan, karena Suhaib mengorbankan seluruh hartanya untuk demi berhijrah kepada Nabi. Dan banyak juga sahabat lain yang terpaksa harus meninggalkan harta kekayaan mereka di Mekah ya. Ada yang hijrahnya sembunyi-sembunyi, dan ada sedikit juga yang hijrah dalam keadaan terang-terangan, seperti Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab saat itu hijrah bersama kurang lebih 20 orang dari keluarganya, dan ini dilakukan terang-terangan. Sebelum hijrah, Umar dengan keberaniannya tawaf di Ka'bah, kemudian berkata kepada orang Quraisy, barang siapa yang ingin untuk barang siapa yang ingin anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, katanya, silahkan bertemu dengan saya di belakang lembah ini. Namun ternyata tidak ada satu orang pun dari kalangan musyrikin yang menemui Umar. Maka hijrahlah Umar, dan semakin banyak satu demi satu sahabat yang berangkat ke Madinah, sampai tinggal tersisa hanya beberapa orang saja lagi di Mekah yang belum berhijrah. Nah, bisa antum baca ya ikhwan pada halaman 128. Hanya tersisa Abu Bakar, Ali, Suhaib tadi sudah juga hijrah, Zaid, dan beberapa orang sahabat yang tidak mampu hijrah. Namun juga ada beberapa orang sahabat yang tidak bisa hijrah karena dihalangi oleh keluarganya. Abu Bakar juga sebelumnya sudah bersiap-siap ingin hijrah, namun didatangi oleh Nabi SAW dan diperintahkan untuk bersabar, karena ada kemungkinan Abu Bakarlah yang diminta untuk mendampingi Nabi SAW dalam hijrah beliau. Nah, maka Abu Bakar pun menahan, namun Abu Bakar juga melakukan persiapan ya. Saat itu memberi makan 2 ekor unta miliknya sebagai persiapan hijrah. Jadi unta yang biasanya perjalanannya dekat, karena ini persiapan untuk melakukan perjalanan jauh, tentu persiapan harus dilakukan terlebih dahulu ya, diberikan. Ini bisa antum baca ya ikhwan pada halaman 129. Pada halaman 129. Nah, jadi Abu Bakar menyiapkan 2 ekor unta untuk menunggu kapan Nabi SAW diizinkan hijrah. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ya ikhwan pada saat itu? Nah, orang-orang Quraisy mereka mengetahui ya, saat itu sudah mengetahui bahwa agamanya Islam ini sudah tersebar di kalangan Madinah. Dan kita sebutkan pada pelajaran yang lampau bagaimana bedanya sikap orang Quraisy antara orang yang hijrah ke Madinah dengan ke Habasyah. Ke Habasyah mereka tidak melihat sebagai potensi bahayanya besar karena ada laut yang memisahkan. Sementara di Habasyah juga penduduknya mereka tetap pada agama mereka Nasrani. Kaum muslimin hanya mendapat kebebasan untuk melakukan ibadah di sana. Berbeda dengan Yathrib atau Madinah. Ini yang jaraknya relatif dekat dibanding Habasyah ya, hanya beberapa hari melakukan perjalanan darat.
sementara penduduknya di sana juga cepat sekali menerima Islam dan mereka siap menjadi pembela. Dan orang-orang Quraisy mengenal betul bagaimana kemampuan berperang orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah. Yang mereka sebelum Islam datang, ya terjadi peperangan perang saudara ya, perang saudara antara Aus dan Khazraj. Ini yang sampai menewaskan banyak sekali dari pemimpin mereka. Jadi orang yang terbiasa berperang ya ikhwan, kemampuan tempurnya otomatis lebih tinggi dibanding orang yang tidak pernah berperang. Jadi ini membahayakan sekali kata orang-orang Quraisy. Nah, maka setelah mengetahui hal ini, orang Quraisy pun akhirnya bermusyawarah. Mereka berkumpul di Darun Nadwah, dan memikirkan bagaimana caranya untuk menghentikan dakwah Islamiyah ini. Berkumpullah mereka di sana dan diantaranya ada yang mengusulkan untuk mengusir saja Nabi SAW. Namun ditolak ya. Namun usulan ini ditolak. Untuk bisa baca ya ikhwan pada halaman 129 ya, sambil anda menjelaskan, sambil antum membaca. Ada yang mengusulkan diusir namun ditolak karena dikatakan nanti kalau diusir akan lebih banyak lagi orang-orang di luar yang mengikuti ajarannya, karena begitu manis kata Nabi SAW dan begitu fasih ya bahasa Quran yang dibacakan yang akan membuat kagum setiap orang yang mengerti akan bahasa Arab. Nah, ada yang mengatakan bagaimana kalau kita pasung, katanya, kita kurung. Nah, sebagaimana dilakukan kepada penyair. Jadi sebelum Nabi SAW juga ada penyair yang dipasung sampai meninggal. Namun juga usulan ini ditolak. Karena kata mereka pastilah suku Nabi SAW, keluarga beliau tidak akan membiarkan. Demikian juga para pengikutnya, mereka lebih menyayangi dia daripada keluarganya. Maka kalau mereka tahu ada hal seperti ini terjadi padanya, mereka tidak akan tidak akan tinggal diam. Dan ini akan menyebabkan peperangan di antara kita dan mereka tidak menginginkan. Maka berkatalah ya, akhirnya ada usulan terakhir untuk membunuh beliau. Ya, dengan membunuh Nabi SAW, otomatis mereka menganggap dakwah ini juga akan habis. Sekarang betul di Madinah sudah banyak pengikutnya. Namun kalau kita bunuh, katanya Muhammad, maka tentu saja tidak akan berpengaruh lagi walaupun di sana banyak yang mengikuti. Mungkin akan habis nantinya. Mereka sekarang sudah sampai pada rencana untuk membunuh Nabi SAW. Untuk bisa baca ya ikhwan pada halaman 130. Halaman 130. Namun bagaimana cara membunuh? Karena sebelum ini yang menghalangi mereka membunuh Nabi SAW adalah mereka takut akan pembalasan dari keluarga beliau. Karena kalau ada satu yang membunuh Nabi, maka akan dibalas oleh suku beliau terhadap pelaku dan suku dari pelaku pembunuhan. Maka bagaimana caranya supaya membunuh Nabi dan tanpa bisa mereka membalas? Ternyata yang mendapatkan pemikiran ide di sini adalah yang paling jahat di antara mereka, yaitu Abu Jahal. Nah, Abu Jahal mengusulkan supaya diambil satu orang pemuda dari setiap suku yang ada di Mekah. Pada saat itu ada 12 suku yang ada di Mekah. Diambil perwakilan dari setiap suku, satu orang. Dan mereka bersama-sama mendatangi Nabi SAW dengan satu kali pukulan, ya, dengan satu kali tebasan pedang istilahnya. Semuanya dalam satu waktu yang bersamaan membunuh Nabi SAW. Dan ketika beliau tewas, maka keluarga beliau Bani Hashim tidak bisa menuntut balas kepada satu suku. Tidak bisa membalas, istilahnya ingin memerangi, membunuh semua suku tidak mungkin, terlalu kuat. Ini sudah semuanya 12. Maka mereka pun akan akan rela untuk menerima diat saja. Maka mereka sudah menganggap dengan ini ide yang cemerlang sekali dianggap ini. Jenius mungkin kalau bahasa kitanya. Ini memberikan mereka solusi. Selama ini yang menghalangi mereka kan takut pembalasan. Dan dengan cara ini mereka menganggap bisa terhindar dari pembalasan. Dan disebutkan dalam surat Al-Imran, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat tipu daya. Nah, dan Allah pun membuat tipu daya, dan sungguhnya Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah,
Maka akhirnya Allah pun memberitahukan kepada nabinya akan rencana jahat mereka ini dan memerintahkan beliau SAW untuk berhijrah ke Madinah. Maka setelah mendapat izin, Nabi SAW pun mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa telah diizinkan kepada beliau untuk berhijrah. Maka Abu Bakar pun menawarkan salah satu dari 2 unta yang tadinya sudah dipersiapkan oleh Abu Bakar. Dan segala perbekalan ya disiapkan oleh putri beliau, di antaranya Asma binti Abu Bakar yang menyiapkan perbekalan ya, makanan. Kemudian juga menyewa seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraiqid, yang walaupun saat itu masih musyrik ya, namun diberikan kepercayaan oleh Abu Bakar, sudah menjadi orang kepercayaan Abu Bakar untuk menjadi penunjuk jalan ya, menuju ke Madinah. Dan juga persiapan, jadi Nabi SAW hijrah pun setelah diatur ya sedemikian rupa persiapannya. Juga ada Abdullah bin Abi Bakar ya, putranya Abu Bakar, yang saat itu bertugas untuk mendengar kabar dari Quraisy. Jadi pada siang hari pagi hari ya, Abdullah bin Abu Bakar duduk bersama orang Quraisy, mendengarkan apa yang mereka rencanakan tentang Nabi. Kemudian nanti sore harinya berangkat menemui Nabi bersama Abu Bakar. Dan Nabi bersama Abu Bakar pada saat hijrah beliau tidak langsung keluar, namun sebelumnya pada 3 hari yang pertama, 3 malam yang pertama, beliau bersembunyi di Gua Thur ya, Gua Thur selama 3 malam, dan berjanji setelah 3 malam akan datang Abdullah bin Uraiqid tadi, penunjuk jalan tadi, bersama unta, itu akan datang setelah 3 malam nanti. Jadi biar istilahnya orang yang mencari reda sedikit. Dan Gua Thur ini letaknya ya ikhwan bukan ke arah Madinah. Jadi kalau dari posisi kota Mekah ya, posisi kota Mekah itu harusnya kalau mau ke Madinah orang ke utara atau ke atas. Sementara Gua Thur ini sebetulnya arahnya ke selatan. Jadi arah yang berkebalikan. Sengaja Nabi SAW dengan kecerdasan beliau ini memilih cara yang tidak terpikir oleh orang. Karena kalau orang mikir orang ke Madinah, mesti arahnya jalannya ke sini. Nggak mungkin arahnya ke Yaman atau ke selatan, ini nggak ketemu. Namun itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau memilih arahnya ke Gua Thur, bersembunyi yang terletak guanya ini di sebuah gunung. Jadi sulit sekali untuk dijangkau. Dan supaya untuk mencegah kecurigaan orang-orang Quraisy, Nabi SAW juga menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau. Dan Ali adalah termasuk di antara sahabat yang paling akhir hijrahnya, karena beliau ditugaskan oleh Nabi SAW dan juga untuk mengembalikan titipan-titipan, amanah-amanah yang dititipkan kepada Nabi SAW dari orang-orang Mekah. Jadi orang-orang Mekah walaupun mereka banyak yang memusuhi Nabi, tidak beriman kepadanya, namun soal kepercayaan tetap Nabi SAW yang paling dipercaya. Jadi sampai Nabi mau hijrah itu masih banyak titipan-titipan orang Quraisy. Makanya Nabi SAW sampai menugaskan Ali untuk jangan hijrah dulu, engkau terakhir saja hijrahnya. Di samping untuk kerahasiaan hijrah Nabi, juga untuk mengembalikan semua amanah orang ini tetap disampaikan dulu. Jadi walaupun beliau di sini bagaimana amanahnya beliau SAW, walaupun nyawa beliau terancam ya, mungkin kalau kita langsung aja dibawa semua hartanya orang, mereka juga banyak mengambil harta kaum muslimin gitu kan istilahnya pikirannya. Namun bagaimana amanah dan keadilannya Nabi SAW, beliau tetap ingin mengembalikan amanah kepada pemiliknya. Maka pada waktu yang ditentukan ya ikhwan, ketika 12 orang tadi ya, pemuda yang menjadi pilihan untuk membunuh Nabi SAW sudah mengepung rumah beliau, dan beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk berbaring dan memakai selimut beliau yang biasa beliau pakai untuk tidur. Dan mereka ke-12 orang ini juga sambil memantau ke dalam rumah ya, ada sedikit celah-celah ya, mereka ngintip
dan menemukan ada orang yang tidur memakai selimut biasa Nabi. Oh, ini kata mereka Nabi, padahal Ali. Sementara Nabi menunggu, ya. Dan akhirnya Nabi pun keluar, ya. Keluar, dan Allah melemparkan kepada ke-12 orang Quraisy ini rasa ngantuk. Mereka tertidur seluruhnya. Nah, sebagaimana di dalam surat Yasin, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Jadi Nabi keluar, orang-orang ke-12 orang ini tidak melihat Nabi keluar. Nah, ditutup dari pandangan mata mereka. Nah, mereka semuanya tertidur. Nah, tertidur, dan disebutkan bahwa sampai Nabi SAW menaburi tanah ke kepala ke-12 orang tadi. Jadi begitu tenang, begitu leluasanya Nabi SAW keluar, padahal 12 orang ini mengepung ingin membunuh, semuanya tertidur. Maka keluarlah Nabi SAW dan beliau bertemu dengan Abu Bakar. Kemudian mereka menuju ke gua Thaur. Nah, dan disebutkan di situ gua Thaur itu memiliki banyak lubang. Maka Abu Bakar pun menahan Nabi SAW untuk menunggu dulu, biar saya dulu ya Rasul yang masuk, untuk memastikan bahwa gua ini adalah aman. Maka kalau ada lubang-lubang di sana ditambal ya, oleh Abu Bakar dengan pakaiannya, dengan apa, sampai tersisa satu lubang katanya. Akhirnya ditutupi oleh Abu Bakar dengan kakinya. Akhirnya Nabi SAW pun masuk, namun ternyata di lubang yang ada ditutup dengan kaki Abu Bakar tadi ada ularnya sampai menggigit Abu Bakar sampai menangis. Nah, maka akhirnya obati oleh Nabi SAW menjadi sembuh. Nah, maka orang-orang Quraisy pun akhirnya berusaha mencari Nabi SAW. Jadi ke-12 orang ini terbangun dalam keadaan syok. Bagaimana mungkin ini 12 orang, nah, kesemuanya tidur dalam satu waktu, padahal posisinya bukan untuk tidur, bukan untuk ngantuk. Ini dengan senjata persiapan berperang. Maka akhirnya dibuatlah oleh mereka juga sayembara ya oleh orang-orang Quraisy, 100 ekor unta bagi siapa saja yang bisa menangkap Nabi atau Abu Bakar dalam keadaan hidup atau mati. Nah, mereka bikin sayembara, ya. Bisa antum baca ya, Ikhwan, kita teruskan pada halaman 132. Nah, halaman 132. Jadi orang-orang Quraisy mengerahkan semua yang mereka mampu, selain mengadakan sayembara, mereka juga mengerahkan para pencari jejak. Nah, para pencari jejak ya, ikhwan, pada masa lalu. Jadi walaupun Nabi SAW sudah mengecoh mereka, berusaha keluar ke arah yang berlawanan dengan arah Madinah, ini pun tetap sampai bisa diikuti ke dekat Gua Thaur, tempat persembunyian Nabi SAW. Bahkan disebutkan bahwa Abu Bakar saat itu sampai melihat kaki dari orang-orang Quraisy. Dan Abu Bakar berkata kepada Rasul, ya Rasul, kalau mereka melihat ke kaki mereka, ke bawah, melihat ke bawah saja, itu akan melihat kita. Maka Nabi SAW pun menenangkan Abu Bakar bahwa Allah ada bersama kita, la tahzan innallaha ma'ana. Nah, dua orang yang bersama-sama, dan Allah adalah orang yang ketiga dari mereka. Nah, maka Allah pun membutakan pandangan mereka dan tidak melihat sama sekali ke dalam arah goa. Nah, maka setelah 3 malam, ya, akhirnya di dalam goa pencarian dihentikan ya oleh orang-orang Quraisy di daerah sana. Sementara Abdullah bin Abu Bakar tadi, ya, nah, disebutkan yang bolak-balik antara Nabi SAW dan orang Quraisy. Dan untuk menutup, jadi Abu Bakar setiap setiap pagi pulang ke Mekah, ingin mendengarkan kabar tentang rencana Quraisy. Dan untuk memuluskan jalan ini, ada yang namanya Amir bin Fuhairah, ya, penggembala ini, budaknya Abu Bakar, menggembalakan kambing untuk menghapus jejak dari Abdullah bin Abu Bakar yang bolak-balik. Jadi jejak Abdullah bin Abu Bakar yang bolak-balik dari Gua Thaur ke Mekah ini terhapus oleh kambingnya Amir bin Fuhairah. Karena Amir ini penggembala, jadi tidak
mengherankan kalau dia bolak-balik, dan juga dikatakan bahwa susu dari gembalaannya ini adalah untuk diminum Nabi SAW dan untuk dimakan dagingnya. Nah, maka akhirnya jadi Abdullah bin Abu Bakar ini apabila sore hari ya, ini pergi kepada Nabi SAW. Sampai malam, menjelang pagi kembali ke Quraisy. Begitu setiap hari. Jadi setiap ada update informasi terbaru dari Quraisy disampaikan kepada Nabi. Nah, itu bisa antum baca ya ikhwan pada halaman 132. Maka setelah 3 hari datanglah tadi Abdullah bin Uraiqid, penunjuk jalan beliau bersama 2 ekor unta yang telah disiapkan. Kemudian keluar dari Gua Hira Nabi SAW dan berjalan menyusuri pantai. Jadi jalan menyisir Laut Merah ya. Jalan yang mungkin jarang diambil oleh kafilah dagang orang yang mau ke Madinah, itu jarang. Ini mengambil jalan laut. Nah, dan di perjalanan ya, sayembara tadi oleh orang Quraisy sudah tersebar ya, di masyarakat di luar Mekah pun sudah tersebar 100 ekor unta, hadiah yang sangat menggiurkan. Dan terlihat oleh seseorang ya, yang merupakan teman dari Suraqah bin Malik dari Bani Mudlaj. Ya, dia berkata bahwa ketika berkumpul ya Suraqah bersama teman-temannya, dia datang, kemudian dia melihat tadi, saya katanya dari kejauhan melihat ada titik hitam. Titik hitam 2 orang. Itu jangan-jangan Muhammad dengan temannya katanya, berbicara kepada Suraqah dan orang yang ada. Maka Suraqah pun langsung membantah. Ya. Dia telah tahu sayembara dan dia ingin hadiah itu hanya untuk dia saja. Maka caranya apa? Langsung dia mengatakan, oh bukan, itu katanya fulan dan fulan. Saya kemarin ke sana dan ketemu mereka berdua, mereka lagi mencari barang yang hilang. Padahal Suraqah sendiri sebetulnya yakin bahwa itu Nabi dan Abu Bakar. Namun karena dia ingin hadiahnya untuk diri sendiri, supaya orang lain yang tidak ada yang ngejar, nah maka Suraqah pun berkata demikian. Maka setelah berkata demikian, orang pun tidak ada yang mengejar. Suraqah pun ikut duduk bersama mereka untuk beberapa waktu. Setelah kurang lebih 1 jam, kemudian Suraqah pun izin ya, pergi meninggalkan mereka dan langsung mengejar Nabi SAW bersama Abu Bakar. Nah, jadi Suraqah ini salah seorang pemburu hadiah, salah seorang pemburu di padang pasir. Nah, maka ini bisa antum baca ya ikhwan pada halaman 133. Nah, halaman 133 antum bisa baca. Maka Suraqah pun mendatangi Nabi SAW. Namun ketika sudah dekat dengan Nabi dan Abu Bakar, ternyata kaki dari kudanya Suraqah ini ya ikhwan terperosok di padang pasir. Padahal tanah yang mereka lewati ini adalah tanah yang keras. Namun kudanya terperosok ke dalam sampai terjatuh Suraqah ini. Namun karena semangatnya ingin mengejar hadiah ya 100 ekor unta ya, mahal sekali, maka dia pun bangun kembali dan mengejar lagi. Namun terulang lagi kejadian, ternyata kaki tunggangannya kudanya terperosok lagi, jatuh lagi Suraqah. Nah, dan bangkit lagi Suraqah sampai sedemikian dekat dengan Nabi SAW sampai dia bisa mendengar bacaan Quran Rasulullah. Disebutkan Rasul saat itu membaca Quran, disebutkan juga dalam riwayat lain Nabi SAW saat itu berdoa, mendoakan supaya Suraqah tidak bisa mendekati beliau. Nabi berdoa dan Nabi sama sekali tidak menoleh sama sekali ke arah Suraqah. Sementara Abu Bakar sering menoleh ke arah Suraqah ya, karena khawatir akan keselamatan Nabi SAW. Namun yang terakhir ini tiba-tiba kaki dari kuda Suraqah yang ini terperosok sampai ke lututnya, terperosok ke dalam sampai ke lututnya, bahkan sampai disebutkan sampai keluar debu. Nah, keluar debu yang membumbung ke langit seperti asap. Nah, maka
akhirnya Suraqah pun sudah berkali-kali berusaha mengejar, akhirnya sadar dan menyadari bahwa Nabi SAW ini dilindungi, dia tidak akan bisa mendekati mereka. Ini bukan orang biasa ya. Kalau sekali jatuh mungkin biasa, ini sudah sekali, dua kali, berkali-kali, namun selalu ada penghalang. Ini berarti memang katanya orang-orang ini terjaga. Malah akhirnya Suraqahnya akhirnya yang merasa takut. Nah, maka disebutkan, aku akhirnya merasalah Suraqah bahwa perkara Rasul ini akan menang nantinya, karena dia melihat sendiri bagaimana pertolongan Allah terhadap Nabi SAW. Orang yang seperti ini tidak akan bisa dikalahkan oleh manusia biasa, kata pikir dari Suraqah bin Malik. Nah, maka ia pun berkata kepada Nabi dan Abu Bakar, sungguhnya kaummu telah menyediakan 100 ekor unta hadiah bagi kalian berdua, bagi siapa saja yang bisa menangkap Nabi dan Abu Bakar. Maka Suraqah pun menawarkan kepada Nabi dan Abu Bakar perbekalannya, yang tadinya ingin menangkap sekarang menjadi hormat ya kepada Nabi, bahkan menawarkan perbekalannya untuk perjalanan. Namun Nabi SAW tidak mau mengambil tawaran dari Suraqah. Nah, malah cuman berpesan kepada Suraqah untuk sembunyikan kami, sembunyikan kabar, akhfi anna. Nah, sembunyikan kabar tentang kami dari orang-orang. Nah, dan sebelum pergi disebutkan, atau bisa baca ikhwan pada halaman 133, Suraqah meminta surat jaminan keamanan bagi dirinya. Nah, sampai 134. Nah, 134 Suraqah meminta surat, dan disebutkan juga bahwa di sini Nabi SAW menanyakan kepada Suraqah, bagaimana engkau ya Suraqah kalau engkau memakai kedua gelang Kisra Persia. Jadi tadi kan Suraqah berbicara tentang tawaran 100 ekor unta hadiah kalau menangkap atau membunuh Nabi SAW. Maka Nabi SAW sekarang menawarkan yang lebih kepada Suraqah, yaitu kedua gelang Kaisar Persia. Suraqah ini padahal hanya pemburu biasa di padang pasir. Ini yang ditawarkan Nabi, kekaisaran yang kekuasaannya itu meliputi separuh dunia ya, 2 superpower saat itu. Maka akhirnya sampai dituliskan Suraqah meminta jaminan, dituliskan oleh Abu Bakar bahwa Suraqah akan diperbolehkan. Dan ini nanti terjadi ya ikhwan di masa kekuasaan Umar bin Khattab, ketika kaum muslimin mengalahkan kekaisaran Persia dan membawa seluruh perhiasan harta yang ada di sana. Ya, Suraqah pada saat itu mengajukan kepada Umar surat yang ditulis pada saat hijrahnya Nabi bersama Abu Bakar. Nah, maka akhirnya Suraqah pun diperkenankan untuk memakai kedua gelang Kisra Persia tadi. Nah, terbukti perkataan dari Nabi SAW, walaupun kejadiannya berpuluh tahun setelah itu. Nah, maka akhirnya kembalilah Suraqah, dan setiap orang yang dia temui yang berusaha mencari Nabi SAW, dia tolak. Nah, dia katakan, saya sudah ke sana dan tidak ada orang di sana, tidak mungkin mereka lewat di sana. Nah, semuanya dia suruh untuk balik. Meneruskan akhirnya Nabi SAW perjalanan bersama Abu Bakar. Kemudian adapun penduduk Madinah ya ikhwan, mereka pada setiap harinya menyambut di perjalanan di gerbang masuk kota Madinah, menyambut akan datangnya Nabi SAW. Dan kalau sampai panas ya, matahari di siang hari, Nabi SAW tidak juga datang, mereka pun kembali. Ini berlangsung setiap harinya. Mereka menanti-nantikan kedatangan Nabi SAW. Antum bisa baca pada halaman 134 di Harrah ya. Nah, sebuah tanah yang ada bebatuan hitam di atasnya. Jadi Madinah itu ada bebatuan hitam, dan Madinah itu dikelilingi oleh 2 bebatuan hitam tadi, Harratain. Jadi mereka menunggu Nabi SAW karena akan datang dari sana. Sampai akhirnya pada suatu hari, ya ketika orang Madinah sudah siang, mereka pulang, tiba-tiba ada seorang Yahudi
yang menaiki atap rumahnya dan melihat Nabi SAW dari kejauhan. Maka dia pun akhirnya memanggil orang-orang, wahai orang Arab semuanya, yaitu suku Aus dan Khazraj penduduk Madinah, telah datang katanya orang yang kalian tunggu-tunggu. Maka mereka pun mengambil senjata masing-masing. Nah, karena mereka telah berjanji untuk melindungi Nabi SAW seperti mereka melindungi istri dan anak-anak mereka, mereka keluar membawa senjata untuk menyambut kedatangan Nabi SAW ke Harrah tadi. Maka disebutkan juga bahwa orang-orang Madinah saat itu ada sebagian yang tidak mengenali Nabi SAW. Ada yang masuk Islamnya di Madinah, belum sempat bertemu dengan Nabi. Jadi pada saat Nabi dengan Abu Bakar datang, mereka tidak tahu yang mana Nabi, yang mana Abu Bakar. Nah, bahkan akhirnya sampai ketika itu panas kembali hari, Abu Bakar pun akhirnya memakaikan kain beliau ke Nabi SAW. Akhirnya orang-orang pun semuanya tahu bahwa yang itu adalah Nabi yang dipakaikan kain. Nah, dan Nabi SAW ketika datang ke Madinah tidak langsung masuk ke kota Madinah ya ikhwan, namun beliau berbelok dulu. Bisa antum baca halaman 134. Halaman 134 beliau berbelok ke arah Quba ya. Daerah yang bernama Quba hari ini sudah masuk ke kota Madinah. Namun di zaman Nabi SAW itu disebutkan bahwa kota Madinah di zaman Nabi SAW itu adalah hari ini yang menjadi lokasinya Masjid Nabawi ya kawan. Lokasi Masjid Nabawi modern yang hari ini kita kenal, disebutkan bahwa itulah kota Madinah dulu di zaman Nabi SAW. Maka Quba itu sudah di luar kota istilahnya. Ada pada zaman Nabi SAW. Adapun sekarang semakin besar kotanya sudah termasuk kota Madinah. Maka disebutkan bahwa kedatangan beliau ini terjadi pada tanggal 2 Rabiul Awal. Setelah 13 tahun ya ikhwan, Nabi SAW mendakwahi orang Quraisy. Nah, ternyata dapat hasilnya di mana? Dapat hasilnya di Madinah, tidak di Mekah. Nah, ini pelajaran bagi kita, bagi para dai, orang yang berusaha, bahwa bisa jadi kita hanya disuruh untuk menyampaikan, adapun hasil itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi 13 tahun berdakwah di Mekah, ternyata yang menyambut dakwah mereka adalah para penduduk Madinah. Nah, selama 13 tahun mereka tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Nah, tidak sedikit sampai yang terbunuh syahid di Mekah. Maka ini untuk pertama kalilah ya kaum muslimin di sana bisa mendapatkan tempat yang bebas ya, untuk beribadah. Mereka di sana bersama kaum saudara-saudara mereka yang lain. Nah, dan hijrahnya Nabi SAW ini juga ya ikhwan adalah sebagaimana hijrahnya nabi-nabi sebelum beliau. Nah, kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim hijrah. Nah, Nabi Isa pun hijrah ya, meninggal ketika akan dibunuh oleh kaumnya. Kemudian Nabi Yakub juga hijrah ke Mesir. Nah, ini merupakan di antara juga hijrahnya Nabi Lut meninggalkan kaumnya yang akan ditimpakan azab. Nabi Saleh, Nabi Hud, para anbiya. Ini merupakan hijrah, ini adalah ketika memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala di saat dakwah sudah tidak bisa lagi di tempat itu. Nah, dan hijrah ini terus berlangsung ya ikhwan. Hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ini berlangsung nanti sampai ke tahun 8 Hijriah. Ketika peristiwa pembebasan kota Mekah, makanya dikatakan oleh Nabi SAW, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi kata beliau hijrah setelah pembebasan kota Mekah. Kenapa? Karena kota Mekah sudah dibebas, dikuasai oleh orang kaum muslimin, maka tidak perlu lagi saat itu orang-orang muslim yang ada di Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Nah, dan yang disebutkan yang terakhir hijrah ke Madinah adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Beliau adalah orang yang terakhir hijrah. Beliau saat itu di perjalanan ingin hijrah bersama keluarganya ke Madinah.
kemudian bertemu dengan Nabi SAW. Dalam perjalanan Nabi SAW ingin membebaskan kota Mekah. Maka akhirnya keluarga Abbas meneruskan perjalanan ke Madinah, dan Abbas bersama Nabi SAW kembali ke kota Mekah. Jadi kalau tadi pertama yang hijrah ya ikhwan adalah Abu Salamah, dan yang terakhir hijrah adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan bisa antum baca pada halaman 135, dan ini insyaallah akhir pelajaran kita pada hari ini ikhwan. Nabi SAW di sini halaman 135, hijrahnya para nabi, ya, memenuhi nabi-nabi sebelum beliau, ya, bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk hijrah, ya, meletakkan istri dan anak beliau, ya, di Mekah. Dan Nabi SAW pada saat itu sangatlah mencintai kota Mekah. Disebutkan Nabi SAW sampai berucap pada saat hijrah beliau, kalau bukan karena pendudukmu, ya, orang Mekah mengusirku dari sini, kata beliau, niscaya aku tidak akan meninggalkanmu. Namun karena sudah mereka ingin membunuh Nabi SAW, maka terpaksa beliau mengambil jalan hijrah. Dan akhirnya peristiwa hijrah ini saking pentingnya perubahan posisi kaum muslimin yang tadinya berada tertekan. Nah, setelah hijrah berubah, ya, mereka bisa membalikkan keadaan. Maka karena itulah akhirnya diambil oleh para sahabat untuk penanggalan kaum muslimin ini, diambil dari hijrahnya Nabi SAW. Nah, itu yaitu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 16 Hijriah itu dimulai penanggalan berdasarkan hijrahnya Nabi SAW. Disebutkan di sini ikhwan pada halaman 135 bagaimana hijrahnya Nabi Musa dan Nabi Harun juga. Beliau membawa Bani Israel untuk hijrah dari Mesir ke seberang lautan. Nah, Nabi Isa, sampai pada halaman 136. Nah, hasil-hasil di Mekah. Jadi setelah 13 tahun Nabi SAW mendakwahi kaumnya, ternyata akhirnya istilah orang menanam, ya. Maka inilah saatnya Nabi SAW untuk memulai memanen hasil dari dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mohon insyaallah karena waktunya terbatas, kita akan bacakan insyaallah hasil-hasil di Mekah ini pada pertemuan mendatang. Adapun hari ini cukup sampai di sini pelajaran kita. Penjelasan Ustaz tadi bisa antum baca dari halaman 128 ya ikhwan. Dari halaman 128 sampai halaman 136. Nah, insyaallah antum bisa baca secara cepat karena hampir semuanya sudah Ustaz sebutkan dalam pelajaran kita tadi. Dan kita cukupkan insyaallah pelajaran kita sampai di sini. Semoga Allah memberikan manfaat dan keberkahan atas ilmu yang kita dapat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.